Gak mau, Mas. Aku maunya tetap lanjutin hubungan ini. Aku ini punya keluarga. Dan aku udah janji buat ninggalin kamu. Gak. Pokoknya aku gak mau. Ini aku juga bingung. Udah 2 hari dia gak mampir kesini. Emangnya kamu lagi berantem sama dia? Enggak sih. Ya mungkin dia lagi seneng sama istrinya. Ini gak bisa dibiarin, Sus. Kamu enak-enakan di sini. Sedangkan aku kamu sia-siakan gitu. Main kamu kesini. Dasar perempuan gak tahu diri. Perebut suami orang. Udah. Biarin aja. Biar semua tetangga tahu. Kalau aku itu pacar kamu, kan? Warga di pinggir kawasan Klungkung, Bali dihebohkan dengan penemuan potongan tubuh manusia berupa kepala dan pinggul terbungkus kantong plastik di bawah pohon nangka di jalan tersebut. Salah satu saksi yang melihat potongan tubuh itu pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah mendapat laporan adanya penemuan potongan tubuh manusia yang menjadi korban mutilasi, personil dari Polres Klungkung langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara. Setelah 7 jam pencarian dengan menggunakan anjing pelacak, polisi menemukan beberapa bagian tubuh lainnya di kawasan Karangasem. Setelah seluruh potongan tubuh dari korban mutilasi ditemukan, polisi langsung mengamankan jasad korban menuju RSUP Sanglah untuk kepentingan penyelidikan dan identifikasi. Pihak RSUP menyebutkan jika korban tersebut berjenis kelamin perempuan. Lantas, siapakah pelaku yang begitu keji melakukan perbuatan tersebut? Dan apa motif pelaku hingga tega memutilasi korban hingga beberapa bagian? Sekarang kita baca surat Al-Ikhlas bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalian baca lagi Al-Qur'annya di rumah ya. Ya, Pak Ustaz. Sekarang kalian boleh pulang. Besok kita lanjut lagi ngajinya. Kamu juga ya, semuanya ya. Hati-hati ya. Norman, bukan nama sebenarnya. Dikenal sebagai seorang guru ngaji bagi para anak-anak yatim piatu di kawasan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, lelaki berusia 26 tahun itu bekerja sebagai supir. Norman memiliki istri bernama Maya, bukan nama sebenarnya, dan telah dikaruniai seorang anak. Keluarga kecilnya pun begitu harmonis, meski kehidupannya sangat sederhana. Kamu udah makan belum? Tapi kenapa belum tidur? Nggak ngantuk. Nggak ngantuk? Gimana, Mas, tadi? Anak-anak yang belajar ngaji? Alhamdulillah. Tapi ya masih sama kayak kemarin. Tapi nggak apa-apa lah. Oh gitu, ya udah. Kamu salin dulu, Gi. Habis itu makan. Udah aku siapin di meja makan. Ya udah. Makasih ya. Sebelum kerja, sarapan dulu nih. Udah aku buatin. Iya, Bu. Tapi aku mau beresin barang-barang dulu ya. Ya udah. Nanti aku kesini lagi. Oh ya, Mas. Nanti pulangnya jangan sore-sore ya. Soalnya nanti aku bisa pulang cepat. Aku usahain pulang cepat ya. Hati-hati di jalan ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu cewek siapa sih? Tiap hari keliling di kampung ini. Saat di tengah jalan, Norman secara kebetulan bertemu dengan Jingga, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai karyawati bank swasta, yang kerap belusukan ke kampung-kampung. Jingga yang memiliki para serupawan membuat Norman menaruh hati padanya. Pagi, Mbak. Mau keliling kampung ini lagi ya? Iya, Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya cuma penasaran aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu saya duluan ya. Udah ditunggu sama nasabah. Cantik banget tuh cewek ya. Tapi gimana caranya supaya gue bisa deket sama dia? Gue jadi makin penasaran sama tuh cewek. Gimana pun caranya, gue harus kenalan sama dia. Semoga aja nanti sore gue ketemu lagi deh sama dia. Hey man. Astagfirullahaladzim, lo ngagetin gue aja sih? Ya abis, lu ngomong sendirian aja dari tadi. Lu nggak jalan? Nggak tahu nih. Ya nanti juga kalau jalan gue pasti ditelepon. Ya udah ngopi dulu aja, biar nanti lu nggak ngantuk di jalan. Juga sih. Mana kopinya? Ya lu belilah. Nah, duitnya? Nggak ada sih. Nyuruh beli kopi tapi nggak ada duitnya. Lu tinggal ke warung, lu bilang, Bu, gua kasbon kopi. Udah kelar. Ya gue digaplok dong. Mana sih? Norman begitu beruntung. Saat perjalanan pulang ke rumah, Norman kembali bertemu Jingga. Ayah dari satu anak itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenal lebih dalam dengan wanita yang membuatnya jatuh hati. Mas boleh kenalan nggak? Boleh. Namanya Jingga. Namanya cakep ya, secantik orangnya. Aku Norman. Aku boleh minta nomor teleponnya juga nggak? Boleh. Bentar ya. Nanti kalau misalkan aku nelpon boleh? Boleh, Mas. Ya udah, saya pamit duluan ya. Norman bukan main bahagianya. Lantaran perkenalan serta mendapatkan nomor telepon Jingga tak sesulit yang dibayangkan. Langkahnya menuju rumah pun begitu ringan. Ini, Mas, kopinya. Mas, Hah? Iya, kamu nggak ngajar ngaji? Sian loh anak-anak pada nunggu di musola. Lagian sekarang aku udah ganti liburnya jadi malam Jumat. Malam Minggu kan kasihan. Mereka juga mau main. Tapi kamu udah bilang sama anak-anaknya. Udah sih beberapa hari yang lalu. Atau Mas aja ya. Iya saya. Oh iya,
Kiki kemana? Kok masih sore udah nggak ada? Kiki udah tidur, Mas. Tadi siang nggak tidur. Akhirnya ya, jagoan aku udah bisa tidur sore sekarang. Ya udah, aku ke kamar dulu ya, Mas. Soalnya nanti kalau bangun susah lagi tidurnya. Ya udah sayang. Saat Maya pergi meninggalkannya sendiri, Norman pun mencuri-curi kesempatan untuk bercengkrama dengan Jingga melalui sambungan udara. Halo? Ini sama Jingga ya? Iya, ini siapa ya? Yang tadi siang kita ketemu. Ada apa ya nelfon malam-malam gini? Aku cuma pengen denger suara kamu aja. Sambil bayangin wajah kamu yang cantik. Gombal, Mas. Aku mau ngajak jalan. Kemana ya? Paling ke taman kota. Boleh, Mas. Ya udah, nanti pas aku pulang kerja, kita ketemu di sana ya. Iya, Mas. Makasih cantik. Sejak pertemuan itu, keduanya mulai saling mengenal melalui sambungan udara. Nyaris setiap hari, Norman menelpon Jingga. Begitu juga sebaliknya. Hingga akhirnya, keduanya pun sepakat untuk bertemu di suatu tempat yang sudah disepakati bersama. Hubungan terlarang dua sejoli yang tengah dimabuk asmara itu kian menjadi. Tanpa diketahui sang istri, intensitas keduanya untuk bertemu pun kerap terjadi. Sekarang aku udah resmi cerai dari suami aku. Selamat ya. Sekarang aku jadi bisa bareng-bareng sama kamu lagi deh. Semoga ke depan hubungan kita semakin mesra ya. Namun sayang, di tengah rajutan cinta terlarang itu, hubungan keduanya terendus oleh orang tua Norman. Karena ada ketidakberesan dalam rumah tangga anaknya, ia pun menyampaikan kenakalan sang anak kepada menantunya tersebut. Tadi ibu sore kesini. Tumben ibu mampir. Mau ngapain? Iya, katanya dia lihat kamu mesra-mesraan sama wanita di taman. Benar nggak, Mas? Ibu salah lihat kali. Enggak, Mas. Dia berani bersumpah dia lihat kamu sama wanita di taman. Siapa wanita itu, Mas? Aku minta maaf. Aku benar-benar hilaf. Aku janji sama kamu, aku nggak bakal ngelakuin ini lagi. Akhirnya Norman pun mengakui jika dirinya telah mengkhianati cinta suci pernikahannya dengan Maya. Makasih ya sayang. Aku janji sama kamu. Karena perselingkuhannya telah diketahui dan kadung janji kepada sang istri, Norman pun mengutarakan niatnya untuk berpisah dengan Jingga. Namun sayang, Jingga yang sudah terlanjur mencintai Norman tak rela jika dirinya ditinggalkan sang tambatan hati. Enggak mau, Mas. Aku maunya tetap lanjutin hubungan ini. Tapi hubungan kita ini udah gak sehat. Gak bisa kayak gitu dong. Aku ini punya keluarga. Dan aku udah janji buat ninggalin kamu. Enggak, pokoknya aku gak mau. Titik. Tak hanya keluarga, hubungan terlarang antara Norman dan Jingga pun menjadi gunjingan di kampung tempat ia tinggal. Ditambah, warga menilai jika kelakuan Norman yang bermain api di belakang istrinya tak berbanding lurus dengan profesinya sebagai guru ngaji. Nah, dia guru ngaji di kampung kita. Ih, ini cantik. Jadi kamu lebih peduli sama warga dibanding sama aku gitu? Jawab. Ya bukan gitu. Terus apa? Pokoknya aku nggak mau putus sama kamu. Aku nggak peduli warga mau bilang apa. Terserah. Bu, gimana kalau kita pindah aja dari kampung ini? Kenapa emang, Mas? Karena terlanjur malu dengan warga sekitar, Norman akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Bali dengan alasan mencari hidup baru sekaligus menyelamatkan biduk rumah tangganya bersama Maya. Ke Bali. Insya Allah kita akan lebih tenang di sana. Terus kerja kamu, terus buat hidup kita di sana gimana? Kamu gak usah khawatir. Insya Allah aku bakal cari kerja lagi. Dan kita mulai semuanya dari awal. Udah, aku ikut kamu aja, Mas. Kalau gitu, besok kita berangkat. Iya. Norman dan keluarga kecilnya akhirnya hijrah ke Bali. Di sana ia memilih tinggal di sebuah kontrakan kecil. Di sanalah mereka kembali merajut mahligai rumah tangganya yang sempat kusut lantaran adanya orang ketiga. Untuk sementara waktu kita tinggal di sini nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita nggak kehujanan dan kepanasan. Iya sayang. Semoga hidup kita lebih tentram di sini. Sekarang Kiki tinggal di rumah baru. Iya, sayang. Semoga Kiki betah ya. Kiki sama Papa dulu ya. Bu mau beresin pakaian dulu. Kamu duduk. Bu, ini dibawa aja ke dalam ya. Namun sayang, kebahagiaan Norman beserta anak dan istrinya tak berlangsung lama. Kepindahan Norman beserta keluarganya ke Bali ternyata terendus oleh Jingga. Dia pindah sama istrinya sedangkan aku tinggal di sini. Halo, ada apa lagi sih? Kenapa kamu gak bilang sama aku, Mas, kalau kamu pindah? Kamu menghindar dari aku ya? Sebentar, aku ngasih dulu anak aku sama ibunya. Kamu sama ibu dulu ya. Papa mau angkat telepon dulu. Aku itu bukan menghindar dari kamu. Tapi nama aku di sana udah tercoreng. Jadi aku pindah ke sini. Alasan aja kamu. Aku serius. Aku juga mau pergi dari sini, Mas. Aku mau melanjutkan kuliah aku di Malang. Terus kerjaan kamu gimana? Aku udah berhenti, Mas. Kalau memang itu pilihan kamu jalani hidup kamu ya. Aku di sini jalani hidup aku sama keluarga kecil aku juga. Beberapa hari setelah menetap di Bali, Norman akhirnya memperoleh pekerjaan sebagai supir di salah satu instansi daerah di kawasan tersebut. Kabar baik itu pun ia langsung bagikan kepada sang istri tercinta. Semburat kebahagiaan begitu jelas terlihat di keluarga kecil Norman. Alhamdulillah,
aku dapat pekerjaan. Alhamdulillah Mas, gak sia-sia kamu keliling cari kerja. Semua ini berkat doa kamu dan anak kita. Ya, sama-sama Mas. Terus kamu sekarang kerja di mana? Masih sama kayak dulu sih, cuman ini di instansi pemerintahan. Syukur deh Mas, akhirnya kamu punya penghasilan lagi. Nanti kalau misalkan papa udah gajian, papa beliin kamu mainan yang banyak. Alhamdulillah ya, semoga ke depan hidup kita lebih tentram lagi ya Bu. Iya Mas. Setelah kemarin aku melakukan kesalahan, semoga ke depan aku bisa membahagiakan kamu sama anak kita. Insya Allah. Jingga yang mengaku ingin kembali meneruskan kuliahnya di sebuah universitas Malang justru berada di Bali. Norman yang mendapat kabar itu pun langsung panik. Ia tak habis pikir jika wanita yang menjadi kekasih gelapnya itu masih saja mengikuti dirinya. Aku lagi di Bali nih. Kamu di Bali? Bukannya kamu bilang kamu mau ke Malang? Aku nggak jadi, Mas. Aku maunya deket sama kamu. Terus sekarang aku nggak tahu harus kemana. Ya udah, kamu tunggu di situ, aku jemput ya. Kamu ngapain sih di sini? Kamu terus ngikutin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Aku nggak tahu harus tinggal di mana sekarang. Ya udah, aku bakal cariin kontrakan kamu dekat-dekat sini ya. Karena tak tega melihat Jingga terkatung-katung di Bali seorang diri, akhirnya Norman memilih mencarikan sebuah kontrakan untuk tinggal sementara waktu. Untuk sementara waktu, kamu tinggal di sini dulu ya. Iya Mas, makasih ya. Iya. Oh iya, ini aku ada sedikit uang buat bekal kamu beberapa hari ini. Ya nanti kalau misalkan biaya kontrakan, biar aku yang tanggung ya. Gak usah Mas, aku masih ada uang pegangan kok. Gak apa-apa, kamu ambil aja. Makasih banyak ya Mas. Oh iya, kamu jangan lupa ya sering-sering main kesini. Aku takut kalau sendirian. Kamu masuk ke dalam, Iya. biar aku pulang dulu, nanti aku kesini lagi. Mari. Hai, Mbak penghuni baru ya? Iya, Mbak. Mbak penghuni lama ya? Iya juga sih. Oh iya, nama Susi. Hingga. Di tengah perbincangan hangat antara Susi dan Jingga, muncullah Norman. Sayang, Sayang, kamu datang. ini aku bawain makan buat kamu. Makasih ya. Kebetulan juga aku belum makan. Permisi ya. Iya. Yaudah kamu makan, aku mau cuci muka dulu. Mas, malam ini kamu nginep di sini aja ya? Nginepnya nanti aja ya. Aku belum bilang sama istri aku. Loh, kok kamu malah cemberut sih, bukannya makan? Karena desakan dan tak tega melihat kekasih gelapnya sendiri, mau tak mau, akhirnya Norman memilih bermalam di kontrakan Jingga. Iya deh, iya. Aku nginep di sini ya. Udah makan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Malam kamu gak pulang kemana Mas? Aku disuruh nganter berkas keluar kota sama bos. Ya, akhirnya aku tidur di mobil. Kenapa kamu gak ngabarin aku? Aku minta maaf ya. Habisnya malam ngantuk banget sih. Kamu tuh jangan bikin aku khawatir. Di telepon gak nyambung-nyambung. Aku minta maaf sayang. HP aku tuh mati. Pas pagi juga aku lihat kayaknya udah mati. Lain kali kamu jangan kayak gitu ya Mas. Kita masuk yuk. Kamu mau kemana Mas? Emangnya nggak libur? Enggak, aku ada kerjaan sebentar. Yang biasa nganter berkas katanya lagi sakit. Tapi kamu nggak nginep lagi kan? Enggak kok. Nanti juga aku langsung pulang. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Norman memanfaatkan waktu luangnya untuk menemui Jingga dengan alasan pekerjaan. Pada pertemuan itu, Norman sempat menyinggung ihwal rencana kepergian Jingga ke Malang. Ditambah, Norman sudah tak sanggup lagi jika harus menanggung biaya kontrakan serta biaya hidup Jingga selama di Bali. Lagian aku nggak sanggup kalau harus terus bayar kontrakan kamu tiap hari. Ya itu urusan kamu lah, Mas. Bukan urusan aku. Kok urusan aku sih? Kamu juga harus ngertiin dong, aku ini punya keluarga yang harus aku kasih nafkah. Dan gaji aku tuh nggak cukup. Terserah. Pokoknya aku bakalan tetap tinggal di sini. Kamu itu dari dulu nggak pernah berubah ya? Sejak pertemuan itu, Norman jarang bertandang ke kontrakan Jingga. Ketidakhadiran Norman membuat Jingga berkubang dalam galau. Akhirnya, timbul niatan untuk menemui Norman di kontrakannya. Ya ini aku juga bingung. Udah 2 hari dia nggak mampir. Emangnya kamu lagi berantem sama dia? Enggak sih. Ya mungkin dia lagi sama istrinya. Sedangkan aku dicampakkan di sini. Ya udah, kamu yang sabar. Ini nggak bisa dibiarin, Sus. Aku harus nemuin dia. Setelah mencari informasi ke sana-sini, Jingga akhirnya berhasil menemui kontrakan Norman. Kehadiran kekasih gelapnya itu sontak membuat Norman terkejut. Jingga, kamu ngapain kesini? Pas sekarang kamu jadi gini, kamu enak-enakan di sini. Sedangkan aku kamu sia-siakan gitu. Ngapain kamu kesini? Dasar perempuan gak tahu diri. Perebut suami orang. Diam ya. Susah salah ngomong. Udah. Kamu nggak usah bikin keributan di sini. Malu sama tetangga. Biarin aja, biar semua tetangga tahu kalau aku itu pacar
pacar kamu, Mas. Karena tak ingin persoalannya semakin runyam, Norman pun mengajak Jingga untuk kembali ke kontrakannya. Kehadiran Jingga membuat awal petaka baru di rumah tangga Norman dan Maya, dan romansa antara keduanya pun berujung duka. Lantaran Jingga terus ngotot ingin membuat perhitungan kepada Maya, istri Norman. Aku yang mesti nanya ke kamu. Kamu kemana aja? Udah 2 hari gak datang sini, ha? Ada kabar juga. Kamu kan tahu, aku ini punya anak, aku ini punya istri. Jadi tolong kamu ngerti itu dong. Oh, gitu ya? Kamu di sana senang-senang, sedangkan aku di sini langsam, Mas. Aku minta maaf ya. Yang penting kan sekarang aku udah di sini. Pokoknya aku mau kasih pelajaran, guys. Malu sama tetangga. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau kasih pelajaran, guys. Kamu ini dihalusin malah kayak gini. Aku bilang sudah ya sudah. Saat Jingga pingsan, Norman keluar mengambil seutas tali di dalam jok motornya sambil melihat suasana di luar kontrakan. Mau kemana? Aku mau kasih pelajaran ke istri kamu, Mas. Karena panik, Norman pun akhirnya membawa tubuh Jingga ke kamar mandi dan tubuhnya dimutilasi dengan beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Potongan tubuh Jingga pun dibuang di berbagai tempat. Semua ini harus gua buang kemana ya? Usai membuang potongan tubuh Jingga, Norman pun lanjut membersihkan bercak darah di kontrakan. Pagi itu, seorang saksi yang kebetulan melintas di kawasan Klungkung, Bali melihat kantong plastik mencurigakan. Benar saja, saat didekati, kantong plastik itu berupa potongan tubuh manusia. Apaan ini? Ya Allah, potongan mayat nih. Harus lapor polisi nih. Salah satu saksi yang melihat potongan tubuh itu pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Mendapat laporan adanya penemuan potongan tubuh manusia yang menjadi korban mutilasi, personil dari Polres Klungkung langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Setelah 7 jam pencarian dengan menggunakan anjing pelacak, polisi menemukan beberapa bagian tubuh lainnya di kawasan Karangasem. Setelah seluruh potongan tubuh dari korban mutilasi ditemukan, polisi langsung mengamankan jasad korban menuju RSUP Sanglah untuk kepentingan penyelidikan dan identifikasi. Pihak RSUP menyebutkan jika korban tersebut berjenis kelamin perempuan. Keesokan harinya, berita ihwal pembunuhan itu terkuak di media massa dan elektronik. Kabar itu pun membuat Norman dilanda kecemasan. Kamu kok gelisah sih, Mas? Kamu sakit? Nggak tahu nih. Tiba-tiba badan aku kepala sakit ya. Yaudah, kamu istirahat aja. Mas, itu kejam banget ya ngakuin. Cuma udah nggak bisa diampunin, biarin aja pelakunya dihukum mati. Katanya juga polisinya udah nemuin semua potongan tubuhnya, Mas. Semoga aja ya cepat ketangkep pelakunya. Ya udah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Informasi dari saksi-saksi dan barang bukti, polisi akhirnya mampu mengungkap tabir siapa dalang dibalik pembunuhan keji tersebut. Nama Norman sebagai orang terakhir yang dekat dengan Jingga diduga menjadi pelaku. Akhirnya Norman dicokok pihak berwajib saat dirinya membeli makanan. Target kita ada di dalam warung. Tangkap. Siap, Dan. Ikut kami ke kantor polisi. Ada apa ini, Pak? Nanti dijelaskan kantor polisi. Oke, Pak Bujo, tangkap. Ayo, jalan. Norman harus menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Ia harus mendekam sepi di Hotel Prodeo lantaran ulah kejinya kepada Jingga. Kenapa Anda begitu tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Saya hilaf, Pak. Saya keburu emosi karena dia ingin menabrak istri saya. Lalu ini siapa? Benar ini Anda? Betul, Pak. Dia adalah kekasih saya. Baiklah, kalau begitu Anda siap menerima risikonya? Saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya, Pak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, Bali akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada F alias Norman karena pelaku menghabisi nyawa kekasihnya dengan cara keji disertai mutilasi. Aku nggak nyangka sama kamu, Mas. Kenapa kamu tega melakukan hal seperti itu? Kamu kenapa nangis? Ibu kenapa sayang? Kasih aku tenang.